kampung alias mudik jadi tradisi di bulan Ramadan. Pilihan transportasinya berbeda-beda. Ada yang menggunakan kendaraan pribadi, ada pula yang memilih transportasi umum. Bagi sebagian orang, melakukan perjalanan keluar kota menggunakan bus bukan pilihan. Alasannya beragam, mulai dari tidak nyaman akibat kondisi bus dan jalan yang kurang baik, atau waktu tempuhnya yang cukup lama. Pendapat berbeda datang dari komunitas Bismania, salah satu perkumpulan pencinta bus terbesar di Indonesia. Komunitas ini menjadi wadah untuk saling bertukar informasi seputar bus, mulai dari jenis hingga tips bepergian menggunakan bus. Lalu bagaimana peran Bismania terhadap perjalanan mudik 2014 kali ini? Ngomongin mengenai bus atau bis kalau dulu ya. Jadi ingat lagunya Frank Sahila Tua. Yang mana? Itu bis kota sudah miring ke kiri oleh sesaknya penumpang. Kamu lawas banget ya. Aku terjepit di sela-sela ketiak para penumpang yang bergantungan. Katanya gitu. Apa memang benar nggak sih kalau naik bus itu penuh dengan orang-orang yang bergelantungan? Kita tanya langsung aja yuk ke komunitas Busmania Community. Halo, Bismania. Bismania Karena kalau Community. misalnya busmania.com itu ternyata Korea. Betul. Ada juga. Jadi ini bismania.com atau Bismania Community. Di sini sudah ada Yohanes dan juga Andri. Halo, selamat pagi. Nah, tadi kan kita juga sempat mengangkat tuh informasinya. Iya, biasa orang malas yang namanya mudik pakai bus karena nggak nyaman segala macam. Ada nggak sih kira-kira apakah memang demikian begitu? Kalau misalnya mudik naik bus tuh nggak enak, nggak nyaman. Apa sih enaknya naik bus atau mudik bus, naik bus? Ya, kalau kami yang senang bis ya kami pasti bilang itu enak ya, dan memang kenyataannya memang bus juga dicari-cari, apalagi dengan sekarang walaupun jalan juga macet tapi bus itu kan dia dengan sifatnya yang bisa menjangkau lebih banyak, dia bisa langsung ke tempat tujuan dibanding mungkin kereta api yang hanya kota besar yang harus ada jalurnya, apalagi kapal laut hanya yang ada pelabuhan gitu. Jadi bus itu masih jadi primadona lah untuk angkutan mudik, walaupun mungkin jalan kan kita tahu kan, ini aja tadi saya dapat kabar Cikampek masih macet total. Lalu di selatan jembatan ada yang ambles lagi. Walaupun di Comal sudah terbuka tapi kan masih satu persatu lewatnya gitu. Oke, jadi kegiatan rutin kalian apa nih, Indri? Selain kopdar mungkin. Kopi darat? Kopi darat ya. Kopi darat kami sekarang untuk saat ini mungkin memantau arus mudik langsung dan terjun langsung ke lapangan bagi teman-teman yang ada di daerah. Itu untuk membantu para pemudik terutama yang menggunakan bis. Cara membantunya? Untuk sikon saat ini nih, karena jalur Pantura itu sedang berkendala di Comal itu ya. Mungkin dialihkan dari timur, yang dari barat pun masuk ke selatan gitu. Jadi teman-teman yang ada di Korwil Mas Dusel itu mungkin membuat inisiatif posko bantuan gitu ya bagi orang yang mudik, bukan ditujukan untuk bis aja mungkin ya, tapi bagi kendaraan pribadi yang mencari jalan celah untuk keluar dari kemacetan itu. Nah, itu mungkin kita bisa memberikan informasi baik di media sosial ataupun langsung terjun ke jalanan. Selama sudah berdiri dari tahun 2007, ada nggak sih kegiatan atau suatu momen begitu dalam komunitas Bismania ini yang sampai sekarang nggak terlupakan? Nggak terlupakan. Sepertinya semua momen nggak bakalan terlupakan ya. Salah satunya. Salah satunya selalu naik bis itu ya. Dan kemarin mungkin baru kita anniversary ya, ulang tahun di Malang, Jambore Nasional. Itu momen yang memang tidak bisa dilupakan oleh setiap anggota atau setiap personil di Bismania Community ini gitu ya. Karena itu satu seluruh Indonesia tumplek di sana gitu ya. Semua kumpul di sana gitu. Anggotanya sekarang sudah 10.000 ada ya? Betul? Kurang lebih ya, kalau yang di web dengan di milis yang itu cukup banyak, tapi ini loh yang membuat saya tertarik bahwa oke, Bismania gitu. Kita aja nggak pernah terpikir untuk gabung ke komunitas Bismania gitu, tapi ternyata banyak banget yang ikut. Apa sih yang membuat mereka itu, yaudah ikut aja nih Bismania.com nih, ikut komunitasnya gitu? Gitu. Tapi Bismania apa mungkin bisa diluruskan ya, webnya yang benar adalah bismania.org ya. Apa sih yang bikin mereka sangat tertarik untuk gabung? Karena perkembangan dunia perbisan ya, angkutan darat yang
moge, beda sama yang lain gitu kan, dan bisa menampung banyak puluhan orang, bisa mengantarkan ke berbagai kota gitu kan. Jadi mungkin ada ketertarikan karena setiap bis dari zaman dulu sampai sekarang perkembangannya luar biasa itu ya. Seperti apa? Mulai dari fasilitas gitu kan. Bisa dilihat body bis sekarang mungkin warna-warnanya, corak-coraknya itu bikin orang tertarik gitu kan. Benar. Bis. Jadi kami pun mengusung punya misi, ayo naik bis gitu kan, daripada naik kendaraan umum gitu kan, kena macet, capek, lelah gitu kan. Naik bis ada fasilitasnya sekarang, toilet, coffee maker gitu kan, wifi gitu kan. Kalau nggak karaoke? Iya. Kalau karaoke dari zaman saya dulu waktu SMA juga udah ada, udah lama ya kan. Kemudian toilet juga ada ya. Terus ada lagi selain coffee maker yang mungkin terkini gitu, selain wifi apa lagi yang baru? Mungkin sekarang fasilitas yang di Tempat tidur misalnya gitu, ada nggak sih bus-bus yang menyediakan itu? Ada juga? Ada. Mungkin ada beberapa perusahaan otobus yang memiliki interior rumah ya. Jadi mereka punya kamar, tapi itu untuk kelas khusus mungkin ya. Oke, baik. Andri ataupun juga Yohanes kepastikan udah naik berbagai macam bus. Ada nggak bus yang kalian ini belum kesampaian kalian naiki? Jadi impian banget. Ada nggak bus yang apa gitu? Ada sih, tapi karena itu bus itu yang baru keluar, yang belum sempat naik gitu. Apa bus apa dan apa kelebihan dari bus tersebut? Ya, kelebihannya sih ya pasti yang baru itu kan selalu ada kelebihan baru, tapi pengen aja tuh sensasi yang bus baru kita naik, bus baru lalu kita coba bandingkan dengan yang lama di mana kelebihan kekurangannya gitu. Oke. Bismania ini juga bekerja sama dengan luar negeri betul? Bentuk kerjasamanya seperti apa sih? Kerjasamanya mungkin untuk sementara ini kita mungkin hanya mendapatkan informasi-informasi terkini aja dunia perbisan antara di negeri kita nih dengan negeri sebelah ataupun di negeri orang di luar negeri sana, mungkin perkembangannya bagaimana sih gitu. Kok orang udah punya bis yang tingkat, double gardan dan lain sebagainya, kok di kita belum. Sedangkan kebutuhan masyarakat di kita mungkin makin kesini makin harus ada gitu seperti itu. Bis paling ideal untuk kondisi Jakarta atau Indonesia itu sebenarnya bis yang seperti apa? Karena kalau misalnya di London gitu ya double decker gitu kan, itu menjadi identitas mereka juga. Kalau misalnya di Indonesia harus yang seperti apa? Selera sih ya. Iya, kalau untuk ya beda ya, kalau untuk angkutan kota dengan angkutan antar kota dengan yang dalam kota kan itu sebenarnya berbeda kan bisnya, karena yang dalam kota itu yang bis kota terutama kan dia istilahnya stop and go gitu, karena haltenya 1 kilo, jadi tentu karakteristiknya kan mesinnya akan berbeda gitu. Nah, tapi kalau untuk luar kota mungkin untuk jarak jauh pemakaiannya ini, jadi dan kenyamanannya untuk luar kota kan harus lebih nyaman dibanding dalam kota ini. Baik. Nah, bicara mengenai bus ini tentunya kan nggak bisa kita lepaskan juga dari yang namanya penumpang maupun juga awak busnya. Supir, kondektur, termasuk kernet. Kalau menurut kalian perilaku para supir, kernet, dan juga kondektur di bus-bus kota kita maupun antar kota seperti apa sih? Mengenai perilaku ya, mengenai perilaku mungkin macam-macam. Karena mungkin setiap manajemen perusahaan punya syarat atau punya istilahnya cuan untuk bagaimana para awaknya memberikan pelayanan yang prima kepada tamunya itu di dalam bis pada penumpang seperti itu. Saya potong Andri, soalnya begini, saya termasuk yang kenapa mungkin jarang menggunakan transportasi bus karena saya khawatir gitu, karena memang karena pernah juga ada kejadian musibah dari keluarga yang akhirnya meninggal karena itu perilaku ugal-ugalan para supir bus gitu. Kebut-kebutan terus speedometernya mati segala macam. Juga seperti itu. Nah, kalau kalian ini punya nggak sih concern terhadap hal-hal tersebut sehingga akhirnya bisa mengurangi juga tingkat kecelakaan yang terjadi bagi para pengguna bus? Ada juga sih, kita selalu juga tetap bilang ke pengemudi kan tetap hati-hati di jalan dan kepada mungkin pihak manajemennya kalau kita bertemu kita suka sampaikan di jalan bis ini mungkin terlalu ugal-ugalan atau ada juga, jadi kalian menerima juga misalnya ada laporan-laporan, ada bus yang ini nomor sekian atau dari perusahaan ini perilakunya di jalan begini, kalian juga terima gitu, ada pengaduan-pengaduan juga seperti ada juga. Iya, kadang kami suka mengingatkan ya kepada para pengemudi, apalagi dengan kondisi saat ini gitu kan, bukan hal yang tercepat gitu kan, siapa yang cepat duluan nyampe ke kota tujuan, tapi bagaimana ini puluhan nyawa yang di belakang itu kan, kita harus mengingatnya ke situ gitu kan, karena mungkin
cepat bagi kami mungkin bukan diprioritaskan, tapi nyaman, ya. Dan gitu. aman, Aman. yang paling Iya. utama tentunya. Karena Ada kan- nggak bentuk kerjasama antara komunitas Bismania dengan pemerintah gitu? Apakah pemerintah DKI Jakarta maupun pemerintah provinsi lainnya? Misalnya kayak program-program gitu. Program ya, untuk program kalau dulu Gugrin ya, Gugrin di Iya. Solo itu ya, Gugrin di Solo, dan kami pun sering diskusi dulu di Balai Puspitek Mepo untuk bagaimana ini bedah bis, sejauh mana sih informasi dari kami tentang dunia perbisaan seperti itu. Oke, Mar, ini kan katanya mereka ini adalah pecinta bus. Saya kepengen melihat bagaimana sih ekspresi mereka berdua kalau sekiranya ada bus cantik lewat depan mereka. Apakah mereka memang benar-benar orang-orang nih yang benar-benar mencintai bus gitu Kamu kan? mau bawa bus di sini? Oh enggak, ini kan ada contohnya aja nih, misalnya, oke. Saya Mungkin pikir mereka beneran. punya asosiasi apa kalau dalam melihat bus, kita lihat aja nih ya. Tolong mungkin di close up ya kepada dua narasumber kita, Andri dan juga Yohanes. Ini ada bus cantik ya kan lewat depan kalian. Coba saya kayak pengen lihat, set ekspresi muka kalian gimana nih? Coba lihat, set lagi Luar menikah. biasa. Jangan lihat ke saya, walaupun saya ganteng tapi lihatnya bus. Tuh. Wah, tepuk tangan untuk Yohanes dan juga Andri. Ternyata begitu ya, wah luar biasa. Kalau misalnya mau gabung dalam komunitas Bismania gimana caranya? Mungkin ikut kopdar ya, ikut kopdar Itu- dan ikut gabung di milis atau enggak di dunia Websitenya di website tadi bismania.org. .org. Kalau misalnya Twitter pasti ada dong. ada Apa Twitter tuh? Bismania Community, ya, sama Facebook juga sama Bismania Community. Community-nya pakai bahasa Inggris ya. Iya. Berarti community. Oke, terima kasih banyak Andri dan Yohanes sudah berbagi di sini. Ternyata ada ya namanya komunitas Bismania. Ada dong. Bagi Anda yang mau bergabung